Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama. Jadi ruangannya sudah Pak bagi menjadi dua, untuk kelas 6 di sebelah kanan dan kelas 5 di sebelah kiri. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, selanjutnya Pak absen dulu kehadirannya. Kelas 5, alhamdulillah hadir semua ya. Kelas 6, alhamdulillah hadir semua juga. Baiklah, hari ini kelas 5 kita akan belajar pelajaran IPA dengan materi peristiwa alam di Indonesia. Dan untuk kelas 6 kita akan belajar pelajaran IPS, materinya peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan negara tetangga. Nah, untuk kelas 6 tolong dibaca dulu ya materi yang ada di buku. Nah, sekarang untuk kelas 5 Pak tanya, peristiwa alam apa yang pernah kalian alami? Ya, pintar, tepat sekali ya. Yang pertama itu gempa bumi. Nah, untuk gempa bumi dibedakan menjadi 3, yaitu gempa bumi vulkanik, runtuhan, dan tektonik. Gempa yang paling hebat yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena adanya pergesekan kerak bumi. Nah, untuk selanjutnya ada lagi? Ya, tepat sekali, gunung meletus. Wah, untuk letusan Gunung Merapi dapat mengakibatkan berbagai dampak merugikan. Contohnya apa? Ya, tepat sekali, bisa terbakarnya kawasan hutan. Ya, tepat sekali, hewan-hewan bisa mati. Dan apabila lava pijar ini mengalir sampai ke pemukiman penduduk, dapat memakan korban jiwa manusia dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Nah, selanjutnya ada bencana alam apa lagi? Ya, banjir. Nah, untuk banjir ini, banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan dikatakan tinggi jika hujan turun secara terus-menerus dan besarnya lebih dari 50 mm per hari. Air hujan dapat mengakibatkan banjir jika tidak mendapat cukup tempat untuk mengalir. Nah, jadi untuk rawa-rawa jangan ditimbun ya, nanti terjadi banjir. Nah, selanjutnya, oke, tanah longsor. Tanah longsor biasanya disebabkan oleh hujan yang deras. Hal ini dikarenakan tidak ada tanah yang sanggup menahan terjangan air hujan akibat adanya penggundulan hutan. Nah, selanjutnya apa lagi? Tepat sekali, angin puting beliung. Angin puting beliung merupakan angin yang sangat kencang, bergerak memutar, dan puting beliung biasanya terjadi pada saat hujan deras disertai dengan angin kencang. Kecepatan angin puting beliung bisa mencapai 175 km per jam. Angin puting beliung dapat menerbangkan segala macam benda yang dilaluinya. Nah, dari peristiwa alam tersebut, kira-kira bagaimana cara pencegahannya? Misalkannya untuk banjir dan longsor. Ada yang tahu? Ya, pintar. Yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan khususnya di lereng-lereng bukit. Yang kedua, membuat sengkedan. Tahu sengkedan? Sengkedan itu teras di lahan miring agar tanah tidak longsor ketika diterjang hujan. Dan yang ketiga, jangan membuang sampah di selokan atau saluran air, sungai yang akan menyebabkan menghambatnya aliran air dan menyebabkan pendangkalan sungai. Nah, untuk kelas 5 di situ sudah Pak sediakan LKBD-nya ya. Kerjakan secara berkelompok, satu kelompok bisa 4 atau 5 orang. Oke, selanjutnya untuk kelas 6, peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga.
Nah, peristiwa alam di Indonesia itu ada peristiwa alam yang merugikan manusia dan ada juga peristiwa alam yang tidak merugikan manusia. Contohnya, apa peristiwa alam yang tidak merugikan manusia? Tepat sekali, pergantian musim. Untuk Indonesia ada berapa musim? Ya, 2 musim, benar ya. Yang pertama musim penghujan dan yang kedua musim kemarau. Yang selanjutnya, ya, terbentuknya embun. Terbentuknya embun merupakan bagian dari peristiwa alam ya. Embun terbentuk ketika udara yang berada di dekat permukaan tanah menjadi dingin dan kelembapan uap air berubah menjadi embun di atas benda-benda yang ada di dekat tanah. Embun terbentuk dengan baik pada malam hari yang cerah. Embun juga terbentuk dengan baik ketika kelembapan tinggi. Ya, selanjutnya ada peristiwa apa lagi? Ya, pintar, terbentuknya pelangi. Nah, fenomena alam ini biasanya muncul setelah terjadinya hujan. Apabila dilihat dari segi ilmu, pembentukan pelangi sangatlah sederhana. Pelangi hanya merupakan pembiasan cahaya. Ketika dibiaskan, cahaya akan berubah arah. Tetesan air hujan dapat membiaskan dan menyebarkan cahaya sehingga terbentuknya pelangi. Nah, selanjutnya kita akan bahas peristiwa alam yang merugikan manusia. Ada yang sudah baca tadi kan? Yang pertama apa? Ya, banjir dan kekeringan. Banjir merupakan luapan air yang melebihi batas. Hal ini terjadi jika hujan secara terus-menerus tanpa henti. Selain disebabkan oleh faktor alam, banjir juga disebabkan oleh ulah manusia. Pembangunan gedung, penebangan pohon, dan penyempitan sungai merupakan contoh ulah manusia tersebut ya. Nah, selanjutnya, ya, tepat sekali, tsunami. Tsunami merupakan gelombang air laut yang menerjang masuk beberapa kilometer ke daratan. Nah, tsunami ini bisa menimbulkan antara lain disebabkan oleh gempa bumi atau letusan gunung berapi bawah laut. Namun penyebab yang paling sering terjadi ialah terjadi karena gempa bumi. Muncul seringkali gelombang ke semua penjuru. Ya, selanjutnya ada apa lagi? Pintar, letusan gunung berapi. Gunung berapi dibentuk oleh akumulasi magma yang keluar melalui celah-celah kerak bumi. Ada gunung berapi yang berlereng curam dan ada juga gunung berapi yang berlereng landai atau bahkan datar, baik dataran tinggi maupun dataran rendah. Selanjutnya, gempa bumi. Ya, gempa bumi merupakan guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Ilmu yang mempelajari gempa bumi disebut seismologi. Untuk alat pengukur kekuatan gempa, ada yang tahu namanya? Ya, tepat sekali, pintar ya, seismograf. Nah, seismograf ini adalah alat khusus yang untuk mengukur kekuatan gempa. Nah, selanjutnya peristiwa alam apa lagi? Ya, kebakaran hutan. Kebakaran hutan sering terjadi ya di Indonesia ya. Penyebabnya orang-orang sering membuka lahan dengan cara membakar ya. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Nah, selanjutnya, ya, tanah longsor. Tanah longsor adalah anjloknya massa tanah dan batuan menuruni lereng atau gunung. Tanah longsor biasanya terjadi ketika air hujan meresap ke lahan di puncak bukit atau gunung, kemudian aliran airnya tidak dapat ditahan oleh tanah tersebut ya. Nah, selanjutnya peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga. Contohnya, 1. Topan Nagris di Myanmar pada bulan Mei 2008. Yang kedua, badai di Vietnam pada tahun 2006. 3. Banjir di Malaysia. 4. Letusan gunung dan badai tropis di Filipina. 5. Angin topan di Australia.
Pada tahun 1975, 6 gempa bumi dan tsunami di Asia Tenggara, 7 La Nina dan El Nino, 8 siklon tropis. Oke. Setelah ini, kelas 6, silakan kerjakan tugasnya ya di LKBD yang sudah Bapak sediakan. Kalau sudah dikumpul ya. Oke, baiklah, semuanya sudah semua ya, sudah dikumpul semua ya. Nah, baiklah, pelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Nah, sebelum itu Pak ingatkan, jangan lupa cuci tangan setelah pulang sekolah, jaga kebersihan dan kesehatan kita masing-masing ya. Nah, kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.